Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 Teknologi Minyak Atsiri. Kami akan membahas produk pasta gigi dari ekstrak daun binahong dan daun kemangi. Nama anggota kelompok kami yaitu Ahmad Hafid Hidayat, NIM D500 180 181, Rosyida Fitriani, NIM D500 180 184, dan saya sendiri Ninda Dika Rahmadani, NIM D500 180 186. Pendahuluan. Penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit tertinggi ke-6 yang dikeluhkan masyarakat Indonesia dan menempati peringkat keempat dalam penyakit termahal untuk pengobatan. Kemudian, penyebab utama kerusakan gigi adalah karies, di mana asam hasil fermentasi karbohidrat oleh bakteri yang dapat melarutkan lapisan-lapisan gigi seperti email, simentum, dan dentin. Jika tidak menjaga kebersihan mulut secara teratur, maka dapat menyebabkan bau mulut dan memicu karies gigi atau masalah periodontal seperti gingivitis. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pembuatan pasta gigi non-fluorida dengan menggunakan bahan-bahan alami dari ekstrak daun kemangi dan daun binahong dengan bahan aditif sodium lauryl sarcosinate yang mempunyai tingkat abrasi lebih kecil dibandingkan fluorida yang tingkat abrasinya lebih besar. Kemudian di sini terdapat gambar daun binahong dan daun kemangi. Daun binahong, ekstraksi daun binahong dapat menurunkan akumulasi plak gigi dalam rongga mulut karena mengandung senyawa alkaloid, polifenol, dan saponin yang menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada daun kemangi. Ekstrak daun kemangi memiliki aktivitas sebagai antibiofilm dan antibakterial. Proses pembuatan pasta gigi dari ekstrak daun binahong dan daun kemangi. Alat-alat yang digunakan yaitu rotary evaporator, spektrofotometri UV Fibel, corong pemisah, neraca analitik, kertas saring, pengadu kaca, dan mortal pastel. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan yaitu etanol PA 98%, gliserin, sodium lauryl sarcosinat, minyak peppermint, daun kemangi sebagai sampelnya, daun binahong juga sebagai sampel, dan kalsium karbonat. Proses pembuatannya yaitu pertama, bersihkan sampel. Sampel di sini yaitu daun kemangi dan daun binahong. Tujuan pembersihan sampel di sini yaitu untuk membersihkan sampel dari debu atau bakteri lainnya. Kemudian, haluskan sampel atau gerus sampel hingga menjadi pecahan kecil atau menjadi halus. Proses selanjutnya yaitu masukkan gerusan atau halusan sampel tadi ke dalam wadah maserasi dan
tambahkan pelarut etanol PA 98% hingga simplasi terendam. Kemudian, diamkan selama 7 hari dan 8 hari. Kemudian, aduk secara berkala. Hasil ekstraksi ini kemudian dievaporasi. Selanjutnya, ekstrak daun kemangi dan daun binahong tadi dilakukan penentuan kadar nilai polifenol dengan menggunakan spektrofotometri UV visible dengan pembanding asam tanat. Pembuatan pasta gigi herbal dari ekstrak daun kemangi dan daun binahong ini diawali dengan mencampurkan 96 gram kalsium karbonat dengan gliserin sebanyak 90 ml, sodium lauryl sarkoninat sebanyak 30 ml, lalu ditambahkan ekstrak daun kemangi dan daun binahong dan aduk hingga homogen menggunakan mortar dan pastel. Dari percobaan di atas, kita akan tahu bahwa pada daun kemangi, semakin lama waktu maserasi, maka semakin tinggi kadar polifenolnya. Sedangkan pada daun binahong, semakin lama waktu maserasi, maka semakin berkurang kadar polifenolnya. Kemudian, kadar polifenol terbesar dalam 1 gram ekstrak terdapat pada daun kemangi dengan waktu maserasi selama 8 hari dengan nilai atau berat 289,4 mg. Hal ini berarti bahwa polifenol dari daun kemangi memiliki kemampuan daya hambat bakteri yang lebih kuat. Berikutnya adalah pengemasan komersial. Kemasan sebuah produk memegang peranan yang sangat penting terhadap laku atau tidaknya produk tersebut di pasaran. Kemasan merupakan pemberi kesan pertama yang akan dilihat oleh calon pembeli. Kemasan memiliki beberapa peranan penting, diantaranya adalah sebagai pelindung produk, sebagai identitas produk, dan untuk meningkatkan efisiensi dari produk itu sendiri. Kami merencanakan kemasan dari produk pasta gigi binahong dan kemangi ini berbentuk tub. Sedikit berbeda dengan kemasan pada umumnya dikarenakan kemasan tub ini dapat menghemat ruang sehingga tempat akan terlihat lebih rapi karena pasta gigi ini dapat diletakkan secara vertikal. Dengan desain lubang yang diperlebar sedikit dari ukuran lubang normal botol tub, konsumen akan tetap dipermudah dalam penggunaan pasta gigi ini. Untuk memenuhi fungsi dari kemasan, tidak lupa penambahan informasi seputar binahong dan kemangi dicantumkan pada kemasan tub maupun kardus luar. Berikut merupakan desain produk pada botol tub pasta gigi binahong dan kemangi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Yang salah itu datangnya dari kami dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.